HP gaming resmi paling ganteng dengan chipset Snapdragon terkencang di dunia. Nah, ini adalah Nubia Red Magic 8S Pro. Nah, ini adalah produk dari ZTE Mobile Indonesia resmi guys ya, dimana untuk akhir tahun kemarin rilis ZTE Blade Series, dan untuk bulan Agustus tahun 2023 ini ZTE memperkenalkan Nubia ke market Indonesia. Jadi ada dua produk Nubia yang diperkenalkan guys, yang keduanya adalah gaming phone. Ada Nubia Neo 5G, sebuah affordable premium gaming phone, dan yang akan kita cobain ini adalah Nubia Red Magic 8S Pro, flagship gaming phone. Yang kalau kita lihat dari depan ini HP tuh serius guys, ganteng banget. Desainnya mengkotak dengan bezel yang tipis di keempat sisinya. Kalau desainnya bagian belakang sendiri ya ini lebih kalem ya untuk kelas HP gaming, tapi tetap ada beberapa aksen gaming di sini. Ada logo Nubia, terus juga ada lampu RGB di tulisan Touch to Shoot, Red Magic, dan juga ice cooling sistemnya ini. Nah, yang paling keren dari HP ini tuh ada kipas fisiknya guys untuk sistem pendingin, ada lampu RGB dan bisa berputar dengan kecepatan hingga 20.000 RPM. Gokil. Untuk kameranya sendiri ini triple kamera ya, berjajar vertikal ke atas dengan kamera utama 50 megapiksel. Kalau untuk material bodi belakangnya ini glass kaca dengan frame aluminium. Nah, untuk di sisi kanan HP ini tuh ada solder triggers guys ya, fungsinya untuk kayak tombol L1 dan R1 gitu. Terus yang merah ini tuh adalah tombol slide untuk masuk ke game space-nya. Ada lubang mic, ada tombol power, sama ada lubang exhaust untuk cooling sistemnya. Nah, kalau untuk bagian atas di sini ada audio jack 3,5 mm, ada lubang mic, sama ada speaker. Sisi sebelah kiri ada lubang intake untuk cooling sistemnya, sama ada tombol volume ya. Kalau di bawah di sini ada speaker, jadi dual speaker, ada USB-C port, sama ada dual slot SIM tanpa ada slot micro SD. By the way, ini yang warna midnight ya, sama ada satu lagi yang warna aurora, jadi bodinya kayak transparan gitu. Dan yang aurora ini punya RAM dan storage yang lebih gede. Oke, langsung aja kita bahas di performanya ya. Jadi Nubia Red Magic 8S Pro ini menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 2 leading version. RAM-nya yang midnight ini 12 GB LPDDR5X dengan storage 256 GB UFS 4.0. Jadi leading version Snapdragon 8 Gen 2 ini versi overclock ya. Ada peningkatan di CPU frekuensi dan juga GPU running speednya. Makanya aku bilang ini adalah chipset Snapdragon terkencang saat ini. Sebagai gambaran performanya ini aku tes Antutu benchmarknya tembus 1.630.000. Belum lagi untuk sistem pendinginnya juga nggak main-main ya, menggunakan The Ice 12.0 cooling system. Oke, langsung aja kita tes main Genshin Impact guys. Dan asli sih ya, baru ini bisa menikmati grafis game seindah ini di sebuah smartphone. Ini karena layarnya ya yang menggunakan bezel-less true full screen. Panelnya AMOLED 6,8 inch dengan screen to body rasionya 93,7%. Jadi untuk bagian depannya ini tuh full layar semua guys. Resolusinya 1116x2480 pixel, rasio 20:9 dengan refresh rate di 120 Hz dan touch sampling rate di 960 Hz. Ini terlapis Corning Gorilla Glass 5 ya. Jadi udah mantep banget, top tier nih untuk gaming. Jadi buat main Genshin Impact ini grafis highest 60 fps rata, nggak ada penurunan frame rate guys, gokil ya. Bahkan untuk suhunya sendiri ini mentoknya cuma di 41-an derajat Celcius. Jadi untuk cooling sistemnya ini bekerja dengan sangat baik. Belum lagi ini banyak fitur gaming yang bisa kita akses di HP ini ya, kalau kita aktifkan game space-nya dengan slide tombol merah ini. Jadi di game lobbynya ini ya, di bagian kiri itu ada tampilan beberapa gamenya. Kalau di bagian kanan ada game space center, ada game achievement kita, bisa setting jaringan, setting layar, dan banyak banget lah fitur gamingnya. Di sini juga bisa set lampu RGB-nya juga guys, bisa ganti wallpaper di game space-nya, bisa set watermark juga di screenshot gamenya, dan beberapa settingan lain yang bisa kita akses di sini.
Nah, terus di sini juga ada hasil screenshot game, ada klip game yang udah kita ambil, terus bisa atur cepat wallpaper juga di sini, dan ada game shorthand ya, kita bisa akses cepat untuk hasil screenshot dalam game. Ini untuk game-game story ya, kayak Genshin Impact ini kepake banget nih. Dan kita juga bisa atur beberapa settingan di setiap gamenya ya. Jadi ini misalnya Genshin Impact, kita bisa set untuk touch adjustmentnya, bisa set performa, GPU setting, tampilan gamenya, jaringannya, kipasnya, dan untuk fitur gamenya ini udah super lengkap. Nah, lanjut di sini kita juga bisa aktifin kipasnya di sini, terus bisa matiin soundnya juga ya, atau bisa juga untuk mengganti tampilan gamenya. Kalau di Superbase ini ada Gravity X ya. Jadi HP ini tuh bisa kalau mau untuk cloud gaming kayak Xbox, PlayStation, Steam atau Epic Games. Karena kita bisa koneksikan Red Magic 8S Pro ini ke keyboard dan mouse, controller, dan juga bisa kita projection ke layar yang lebih gede. Ini bisa ke TV atau monitor lewat kabel USB-C-nya ya. Nanti akan masuk ke host mode dan ya tinggal koneksikan ke keyboard dan mouse atau ke controller, dan di sini kita bisa main game dengan display yang lebih besar. Atau bisa juga ke laptop atau PC dengan wireless projection up to 120 Hz. Gokil nggak tuh ya? Sayangnya kalau untuk cloud gaming kayak Xbox aja belum bisa digunakan di Indonesia. Nah, terus di sini juga ada tampilan potongan klip game yang kita ambil, dan juga ada beberapa plugin ya yang ngebantu agar kita tuh makin mudah memenangkan game. Seperti tagline-nya ya, win more games ya. Nanti beberapa kita tes. Dan di sini juga ada Mora. Nah, kalau ini tuh virtual waifu asisten kita guys. Jadi misalnya kalau kita pasang alarm, dia bakal ada nih buat bangunin kita. Atau misalnya kita charge, dia bakal tidur tuh ngisi energi. Dan di sini kita bisa lihat secara detail ya, interaktif apa yang bisa dia lakukan, atau caring action apa nih yang bisa dia kasih. I need an exquisite breakfast to wake up today. Karena di sini kita bisa set si Mora ini ke desktop kita guys ya. Jadi kita bisa interaksi juga sama dia. You, Commander. You're making a risky move. Ya, fitur yang unik nih. Oke, yuk lanjut kita coba game lainnya. Untuk PUBG Mobile ini bisa main di 90 fps ya, mantep. Dan ini aku aktifin plugin Solder Triggers 520 Hz ya. Aku set untuk aim dan shoot, dan ini nggak berasa lag sama sekali guys ya. Dan ini juga bisa pilih kayak single tap, long press, rapid fire, dan lainnya. Terus di sini aku juga aktifin 4D vibration-nya. Untuk PUBG Mobile nih kalau kita ketembak itu tuh berasa getarannya guys ya. Double X axis linear motornya tuh ngasih feedback yang nyata dan akurat. Nah, ini aku juga aktifin plugin crosshair ya. Aku set warna merah biar lebih akurat lah kalau kita nembak. Dan kalau untuk gironya ini udah pasti aman. Nah, untuk main PUBG Mobile sendiri ini bisa rata ya, 90 fps, no frame drop sama sekali. Dan suhunya ini untuk PUBG Mobile tergolong dingin ya, belum nyentuh 40 derajat Celcius, masih di 38-39 derajat Celcius. Nah, kalau untuk Mobile Legends ini bisa rata kanan guys ya, ultra 120 fps. Plugin yang saya pakai ini auxiliary lane ya, akan ada watermark garis. Ini biar kita tuh makin aware kalau misalnya ada musuh yang dekat, atau bisa jadi perkiraan skill hero juga, biar ini tuh bakal kena musuh atau enggak gitu guys ya. Dan untuk main MLBB ini bisa rata 120 fps, no frame drop sama sekali. Sama di sini buat kalian yang demen main game racing bisa download Red Magic Studio di PC kalian. Kita bisa koneksikan si Red Magic 8S Pro ini ke monitor PC tanpa menggunakan kabel ya, wireless aja, pakai jaringan WiFi yang sama. Ini aku coba main Aspal 9 pakai gamepad, berasa main di konsol game guys ya, asik banget. Buat tampilannya ini bisa mirroring seperti ini. Atau bisa juga extend ya, jadi monitornya tuh bisa tetap main games, tapi HP-nya bisa kita pakai seperti biasa. Gokil kan? Untuk wireless projection ini bisa up to 120 Hz, dan nggak cuma buat game racing sih ya, bisa game apapun atau simulator juga enak. Dan kalau bisa sih yang support controller, atau kalau misalnya nggak support pakai controller kayak Genshin Impact ini, kita juga bisa mapping ya untuk controllernya, atau juga bisa mapping untuk main lewat mouse dan keyboard. Super
super mantap nih fitur gamingnya. Nah, kalau untuk audionya sendiri tentunya ini udah dual speaker ya. Dan untuk hasil speakernya ini bukan yang terbaik buat premium gaming phone, tapi untuk suaranya ini udah lantang, detail, dan clarity-nya juga oke. Ya palingan posisinya aja ya, karena ada di bagian bezel jadi kurang nendang dan kadang ketutup juga pas main game. Ya saran saya kalau mau nikmatin audionya pakai earphone kabel terus aktifin DTS-X Ultra-nya, baru mantap. Nah, untuk 6000 mAh dual baterai sistemnya ini aku bilang awet ya. Jadi kalau untuk nonton YouTube sejam cuma berkurang 4%. Kalau untuk TikTokan sejam cuma berkurang 6%. Kalau untuk Mobile Legend ini sejam berkurang 10%. Dan untuk Genshin Impact ini sejam berkurang 24%. Nah, untuk chargingnya ini cepet ya, dari 0 sampai 100% butuh waktu sekitar 35 menit. Dan dia ada fitur bypass charging. Jadi kalau dicolok USB chargernya ini tuh nggak ngecharge ke baterai ya, langsung ngasih power ke smartphone-nya. Jadi nggak perlu khawatir masalah baterai dan tentunya ini nggak panas. Jadi lebih aman kalau mau ngegaming sambil dicolok charger. Nah, untuk fitur kayak NFC ini udah pasti ada ya. Untuk security-nya ini udah in-display fingerprint dan punya kamera depan under display. Ya, sisi positifnya tampilan displaynya itu clean dan keren banget emang ya. Cuman untuk hasil fotonya ya ini tuh agak berkabut guys ya, kurang jernih. Jadi untuk kamera depannya ini emang kurang cocok ya kalau misalnya dipakai untuk selfie guys. Tapi kalian gamers nggak pada suka selfie kan? Dan kalau untuk ngebuat video pun kamera depannya juga kurang oke ya. Jadi saran saya mending pakai kamera belakangnya aja. Untuk kamera depannya ini kepakainya paling untuk video call. Kalau untuk kamera belakangnya sendiri ini konfigurasinya 50 megapiksel kamera utama, ada 8 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel makro. Ya tapi saya ingetin lagi guys, ini tuh HP gaming ya, jadi emang fokusnya di performa yang powerful bukan di kamera. Tentunya jangan ngarepin kualitas kamera flagship di sini. Yang dari beberapa foto yang saya ambil menggunakan kamera utamanya ini nggak malu-maluin kok ya. Jadi kualitasnya tuh setara HP mid range lah. Cuman emang kalau untuk kamera ultra wide-nya ini ya yang penting ada aja lah ya ultra wide-nya. Yang hasilnya emang agak kurang sih ya. Nah, kalau untuk hasil videonya cukup keren nih guys. Karena ini bisa merekam hingga resolusi 8K. Cuman kalau di resolusi 8K dia hasilnya nggak stabil ya. Jadi untuk resolusi terbaiknya ya di resolusi 4K yang kita tes ini. Untuk resolusi 4K-nya ini bisa 60 fps juga. Dan kerennya ini nggak ada OIS ya, tapi untuk hasil videonya ini bisa stabil guys. Nah, untuk kesimpulannya dengan harga 11.999.000 Nubia Red Magic 8S Pro ini adalah sebuah smartphone gaming yang asli guys. Ganteng banget, tapi memang ini bukan sebuah smartphone gaming yang sempurna ya. Kalau untuk pemakaian biasa mungkin berasa di kameranya karena memang bukan level flagship sama speakernya yang sebenarnya udah bagus, tapi karena posisinya kan dia ada di bagian samping ya, jadi berasa kurang nendang aja. Tapi kalau kalian nyarinya performa guys, terutama buat gaming, ini adalah HP resmi gaming paling kencang se-Indonesia. Karena ya chipsetnya yang dipakai dia ini menggunakan Snapdragon 8 Gen 2 yang versi overclock. Belum lagi ditambah fitur-fitur gaming yang sangat melimpah. Dan ini bakal lebih killer lagi kalau misalnya nanti aksesoris gamingnya tuh udah banyak hadir resmi di Indonesia. Nah, yang jelas kalau kalian ikut pre-order di tanggal 29 Agustus sampai 19 September 2023 ini, kalian bisa dapetin beberapa benefit berikut.
Nah, untuk link belinya nanti aku set di deskripsi video. Oke, jadi gitu dulu untuk video kali ini guys. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.